Pernah tidak sih kamu sedang duduk santai di warung makan favorit? Atau mungkin sedang menikmati jajanan kaki lima yang aromanya luar biasa menggoda, lalu tiba-tiba terlintas satu pikiran yang agak mengganggu. Seberapa bersih ya tangan orang yang menyajikan ini? Atau apakah es batu di gelas ini dibuat dari air matang? Wah, itu pertanyaan yang seringkali kita tepis jauh-jauh demi kenikmatan sesaat, ya. Tapi jujur saja, itu adalah pertanyaan paling krusial yang sering kita abaikan. Kita sering merasa kalau makanan terlihat enak dan panas, berarti aman. Padahal ada satu ancaman mikroskopis yang tidak peduli seberapa panas kuah bakso kamu atau seberapa pedas sambal yang kamu makan. Betul sekali. Dan itulah kenapa hari ini kita akan membedah satu topik yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa membuat kita tumbang berminggu-minggu. Kita bicara soal hepatitis A. Mungkin terdengar klise, tapi aku rasa banyak orang yang belum benar-benar paham mekanismenya. Orang sering berpikir, ah itu kan cuma sakit perut biasa. Nah, itu dia miskonsepsi terbesarnya. Menganggap hepatitis A sekadar sakit perut adalah kesalahan fatal. Ini bukan sekadar diare yang hilang setelah minum obat warung. Kita sedang bicara soal peradangan hati. Hati loh, organ vital yang menjadi pabrik penyaring racun di tubuh kita. Bayangkan kalau pabrik itu mogok kerja karena serangan virus. Kekacauan metabolisme tubuh yang terjadi tidak main-main. Oke, mari kita mulai dari dasar dulu sebelum kita masuk ke solusi atau vaksinnya. Sebenarnya seberapa mudah sih penularannya? Karena aku sering dengar istilah fekal oral yang jujur saja terdengar menjijikan kalau diterjemahkan secara harfiah. Memang menjijikan, tapi itulah realitanya. Jalur fekal oral itu artinya virus masuk melalui mulut dari benda, makanan, atau minuman yang terkontaminasi kotoran penderita. Terdengar ekstrem. Coba bayangkan. Begini, seseorang yang terinfeksi hepatitis A pergi ke toilet, tidak mencuci tangan dengan sabun secara benar, lalu menyentuh gagang pintu, keran air, atau yang paling parah, menyiapkan makanan untuk orang lain. Virus ini sangat tangguh. Dia bisa bertahan hidup di permukaan benda selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Jadi secara tidak sadar, saat kita memegang gagang pintu mal, lalu makan camilan tanpa cuci tangan, atau meminum es campur yang disiapkan oleh orang yang terinfeksi, kita sedang membuka gerbang lebar-lebar untuk virus itu masuk. Tepat sekali. Dan yang mengerikan, virus hepatitis A ini seperti ninja. Penderita seringkali sudah bisa menularkan virusnya 2 minggu sebelum gejala kuning atau sakit itu muncul. Jadi, orang yang terlihat sehat bugar, yang sedang mengaduk adonan kue atau memotong buah, bisa saja sedang menjadi pabrik virus yang aktif menyebarkan penyakit tanpa dia sendiri sadari. Inilah yang disebut fenomena gunung es. Kasus yang terlihat di rumah sakit itu cuma puncaknya, sementara penyebaran di bawah permukaan jauh lebih masif. Itu menakutkan sih. Maksudku, kita tidak bisa memindai setiap orang yang kita temui. Lalu, apa yang terjadi di dalam tubuh saat virus ini berhasil masuk? Apakah langsung terasa sakit? Tidak langsung. Ada masa inkubasi. Virus ini butuh waktu, biasanya 14 sampai 28 hari untuk berkembang biak di hati. Awalnya mungkin kamu cuma merasa lelah yang aneh, seperti habis lari maraton padahal cuma duduk di kantor. Lalu mual, tidak nafsu makan, demam ringan. Orang sering mengira ini cuma masuk angin atau gejala flu lambung. Sampai akhirnya, urin berubah warna menjadi gelap seperti teh, dan kulit serta bagian putih mata menguning. Saat itu terjadi, hatimu sedang berteriak minta tolong karena sel-selnya sedang meradang hebat. Dan kalau sudah sampai tahap kuning itu, pemulihannya tidak sebentar kan? Oho, tentu tidak. Ini bukan penyakit 3 hari sembuh. Pemulihan fungsi hati bisa memakan waktu berbulan-bulan. Bayangkan produktivitas yang hilang. Kamu harus bed rest total. Tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas berat, hanya karena satu kali makan sembarangan sebulan yang lalu. Secara ekonomi, kerugiannya besar sekali bagi individu. Belum lagi rasa lemasnya yang persisten. Banyak pasien bilang, rasanya seperti energi mereka disedot habis setiap hari.
Ini membawa kita ke poin penting. Kalau risikonya ada di mana-mana, di air, di makanan, di gagang pintu, apakah kita harus hidup paranoid? Maksudku, kita tidak mungkin berhenti makan di luar selamanya atau membawa mikroskop kemana-mana. Tentu tidak. Hidup paranoid itu tidak sehat. Disinilah sains memberikan kita perisai. Kita punya teknologi yang namanya vaksin hepatitis A. Ini adalah game changer yang sering dilupakan orang dewasa. Orang tua sering ingat jadwal imunisasi anak, tapi lupa kalau diri mereka sendiri juga butuh perlindungan. Nah, ini menarik. Banyak yang mengira vaksinasi itu urusan anak-anak saja. Bagaimana sebenarnya cara kerja vaksin hepatitis A ini? Apakah sekali suntik langsung kebal seumur hidup seperti superhero? Mekanismenya menarik. Vaksin hepatitis A itu berisi virus yang sudah dimatikan. Saat disuntikkan, tubuh kita seperti diberi foto buronan dari virus ini. Sistem imun kita belajar mengenali, oh, ini musuhnya. Jadi, dia membentuk pasukan khusus atau antibodi. Idealnya, vaksin ini diberikan 2 kali. Suntikan pertama memberikan perlindungan jangka pendek, semacam siaga 1. Nah, suntikan kedua, yang biasanya diberikan 6-12 bulan kemudian, fungsinya sebagai booster atau penguat memori jangka panjang. Jadi suntikan kedua itu kuncinya ya. Untuk mengubah memori jangka pendek sistem imun menjadi memori jangka panjang. Betul. Setelah dosis kedua, perlindungannya bisa bertahan 20 tahun, bahkan seumur hidup menurut beberapa penelitian. Bayangkan, 2 kali kunjungan ke dokter, dan kamu dapat ketenangan pikiran selama puluhan tahun. Kamu bisa makan seafood di pinggir pantai, jajan di pasar malam saat traveling, tanpa rasa was-was berlebihan. Itu investasi kesehatan yang nilainya sangat tinggi menurutku. Setuju. Tapi ada anggapan di masyarakat, saya kan jarang sakit, imun saya kuat, tidak perlu vaksin. Atau ada juga yang berpikir vaksin hepatitis A itu hanya untuk traveler yang mau pergi ke daerah terpelosok. Bagaimana menurutmu? Itu pemikiran yang agak arogan dan berbahaya ya. Virus tidak peduli seberapa sering kamu jogging atau seberapa banyak vitamin C yang kamu minum. Jika viral load atau jumlah virus yang masuk banyak, siapa saja bisa kena. Dan soal traveler, kita hidup di Indonesia, negara tropis dengan sanitasi yang harus kita akui belum merata sempurna. Endemisitas hepatitis A di sini masih tergolong menengah ke tinggi. Jadi, kamu tidak perlu pergi ke hutan Amazon untuk kena hepatitis A. Kamu bisa kena di kantin kantor, di acara pernikahan, atau bahkan dari asisten rumah tangga yang baru pulang kampung. Risiko itu ada di depan mata kita sehari-hari. Benar juga. Ini menyadarkan kita bahwa kesehatan itu bukan cuma urusan pribadi, tapi juga terkait dengan lingkungan. Sebenarnya kalau dipikir lebih dalam, keberadaan penyakit seperti hepatitis A ini adalah cerminan dari kondisi sosial kita juga ya. Analisis yang bagus. Hepatitis A itu sebenarnya penyakit infrastruktur. Di negara-negara maju dengan sistem pengolahan air minum yang canggih dan standar kebersihan makanan yang ketat, kasusnya sangat jarang. Di tempat kita, di mana akses air bersih masih menjadi tantangan bagi sebagian populasi dan budaya food handling yang masih perlu edukasi, virus ini punya banyak celah. Jadi, melakukan vaksinasi sebenarnya adalah tindakan adaptasi. Kita melindungi diri sendiri sambil menunggu sistem sanitasi publik kita menjadi sempurna. Itu poin yang sangat filosofis. Vaksin sebagai asuransi di tengah ketidaksempurnaan sistem. Tapi ngomong-ngomong, apakah ada efek sampingnya? Orang sering takut duluan mendengar kata suntik atau efek samping. Efek sampingnya sangat minimal dibandingkan risiko penyakitnya. Paling hanya nyeri di bekas suntikan atau demam ringan sesaat. Itu tanda sistem imun sedang bekerja. Bandingkan dengan risiko hati yang bengkak, mata kuning, dan harus absen kerja sebulan. Matematikanya sederhana kan? Keuntungannya jauh melampaui ketidaknyamanan sesaat itu. Sangat masuk akal. Lalu untuk pendengar kita yang mungkin sekarang mulai berpikir, oke, saya mau divaksin. Siapa saja yang paling prioritas? Apakah semua orang? Pada dasarnya, semua orang yang ingin terlindungi. Tapi ada kelompok prioritas tinggi. Orang yang bekerja di industri makanan, chef, pramusaji, tenaga kesehatan, orang dengan penyakit hati kronis,
Dan tentu saja, mereka yang sering makan di luar atau traveling. Tapi saran saya, jangan tunggu masuk kategori berisiko. Jadikan ini standar kesehatan pribadi. Menarik. Jadi sebenarnya langkah pencegahannya ada dua kaki ya, perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS seperti cuci tangan, dan benteng pertahanan terakhir, yaitu vaksinasi. Betul, cuci tangan itu wajib, tapi manusia itu tempatnya lupa dan khilaf. Mungkin suatu hari kita lupa, atau terpaksa makan di tempat yang sanitasinya meragukan karena lapar berat. Disitulah vaksin bekerja sebagai jaring pengaman. Dia menjaga kita saat kewaspadaan kita lengah. Jangan biarkan satu momen kelengahan merusak kesehatan jangka panjang organ hati kita. Ada satu hal lagi yang bikin penasaran. Kenapa ya kampanye hepatitis A ini gaungnya tidak sekeras penyakit lain? Padahal seperti yang kamu bilang, dampaknya ke produktivitas sangat besar. Mungkin karena sifatnya yang seringkali self-limiting atau bisa sembuh sendiri pada sebagian orang, jadi dianggap remeh. Tapi kita lupa, sembuh sendiri itu prosesnya menyiksa. Dan pada kasus yang jarang, terutama pada orang tua atau yang punya penyakit bawaan, hepatitis A bisa berkembang menjadi gagal hati fulminan. Itu kondisi yang fatal dan butuh transplantasi hati. Apakah kita mau berjudi dengan nyawa hanya karena menganggapnya penyakit ringan? Wah, berjudi dengan nyawa, itu kalimat yang menohok. Kita sering tidak sadar sedang meletakkan taruhan di meja judi setiap kali kita mengabaikan pencegahan. Persis. Dan biaya vaksinasi itu jauh lebih murah daripada biaya perawatan rumah sakit, belum lagi biaya tak terlihat seperti kehilangan kesempatan kerja atau waktu bersama keluarga. Kesehatan adalah aset yang seringkali baru kita hargai nilainya saat sudah hilang. Jangan sampai kita belajar tentang pentingnya hati kita dengan cara yang keras. Luar biasa, percakapan ini benar-benar membuka mata. Dari jajanan pinggir jalan, kita belajar soal virologi, ekonomi, sampai filosofi infrastruktur. Rasanya setelah ini, melihat abang gorengan atau warteg jadi punya perspektif baru. Bukan berarti takut, tapi lebih waspada dan sadar. Betul, tujuannya bukan menakut-nakuti, tapi memberdayakan. Knowledge is power. Dengan tahu risiko dan solusinya, kita bisa menikmati hidup dan kuliner dengan lebih tenang. Makan enak itu nikmat, tapi makan enak dengan tubuh yang terlindungi itu kebahagiaan sejati. Sebagai penutup, apa pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan ke pendengar kita yang mungkin masih ragu-ragu untuk melangkah ke klinik vaksinasi? Sederhana saja, cintai hatimu secara harfiah. Dia bekerja tanpa henti 24 jam, sehari menyaring racun untukmu. Berikan dia perlindungan terbaik. Jangan tunggu sampai kulitmu menguning untuk sadar betapa berharganya kesehatan itu. Cek jadwalmu, hubungi klinik terdekat, dan dapatkan perisai biologismu. Itu keputusan yang tidak akan pernah kamu sesali di masa depan. Pesan yang sangat kuat, melindungi diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap tubuh dan juga orang-orang di sekitar kita agar kita tidak menjadi mata rantai penularan. Terima kasih banyak atas wawasan yang sangat dalam hari ini. Sama-sama, senang bisa berbagi. Semoga kita semua selalu sehat. Dan untuk kalian para pendengar, ingatlah, kesehatan bukan sekadar tidak sakit, tapi investasi aktif yang kita lakukan setiap hari. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap kritis, tetap sehat, dan jangan lupa cuci tangan.